Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Mata kuliah Matematika Keuangan dan Bisnis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu esai yang berjudul Investasi Obligasi dengan Perhitungan Bunga Majemuk sebagai Alternatif Krisis Finansial pada tahun 2025. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakang dari esai kami. Di Indonesia, pasar modal sudah berkembang pesat sejak tahun 1987. Akan tetapi, kesadaran masyarakat terhadap instrumen pasar modal selain investasi saham masih terbatas, dikarenakan keuntungan yang diperoleh lebih menguntungkan. Namun, investasi saham lebih berisiko tinggi dibandingkan dengan instrumen pasar modal lainnya, seperti investasi obligasi. Investasi obligasi merupakan salah satu pilihan yang menarik bagi para investor, terutama dalam situasi krisis finansial. Dengan imbal hasil yang tetap dan risiko yang lebih rendah dibandingkan instrumen investasi lainnya, obligasi menawarkan alternatif yang lebih stabil dan aman di tengah ketidakpastian ekonomi, khususnya dalam menghadapi potensi krisis finansial. Lalu, bagaimana obligasi dengan bunga majemuk dapat menjadi pilihan investasi yang lebih aman dibandingkan saham dalam situasi ekonomi yang tidak pasti ini? Untuk mengetahui ini, kita perlu memahami bagaimana mekanisme bunga majemuk bekerja dalam obligasi, serta bagaimana stabilitas yang ditawarkan obligasi dapat melindungi nilai investasi di tengah gejolak pasar. Investasi obligasi memiliki landasan yuridis yang kuat di Indonesia dan dapat berfungsi sebagai alternatif untuk mengatasi krisis finansial yang mungkin terjadi pada tahun 2025, yaitu yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, yang dimana obligasi merupakan salah satu jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal untuk mendapatkan pendanaan termasuk surat utang negara atau bisa disebut SUN, obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, serta obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Salah satu faktor yang meningkatkan daya tarik obligasi adalah penerapan bunga majemuk, di mana pengembalian yang diperoleh tidak hanya berasal dari modal awal, tetapi juga dari bunga yang terakumulasi selama periode tertentu dan digabungkan dengan pokok awal. Pemahaman mengenai konsep bunga majemuk sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan yang tepat, serta perencanaan masa depan. Bunga majemuk mengacu pada bunga yang dihitung tidak hanya dari jumlah pokok awal yang diinvestasikan atau dipinjam, tetapi juga dari akumulasi bunga yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Berbeda dengan bunga sederhana yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari jumlah pokok per tahunnya. Bunga majemuk menghitung berdasarkan pokok serta bunga yang telah terakumulasi dari periode sebelumnya, yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang lebih besar setiap tahunnya. Permasalahan seperti krisis finansial global seringkali mempengaruhi pertumbuhan pasar modal yang ada di Indonesia. Resesi global, melonjaknya kebangkrutan, pengangguran, dan tunawisma adalah hal-hal yang kemungkinan akan negara kita hadapi ketika krisis finansial global nanti terjadi. Dan obligasi bisa menjadi salah satu jalan keluar yang menjanjikan bagi masyarakat yang sedang mengalami krisis tersebut, terutama dengan penggunaan bunga majemuk yang lebih menguntungkan bagi penggunanya. Investasi obligasi dengan bunga majemuk menjanjikan yield atau imbal balik yang tergolong lebih tinggi dari bunga sederhana dan dinamika tergolong stabil daripada instrumen pasar modal lainnya. Alasan lain mengapa obligasi, terutama SUN atau surat utang negara, bisa menjadi pilihan yang tepat di saat krisis finansial terjadi, karena adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 yang mengatur kewajiban pemerintah untuk membayar bunga dan pokok utang pada saat jatuh tempo, Pak. Pasal ini memastikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemegang obligasi. Terima kasih, Ustaz. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Jadi, investasi adalah tindakan menanamkan sejumlah dana pada hari ini yang bertujuan untuk meraih keuntungan pada kemudian hari. Dengan berkembangnya ekonomi global dan domestik, minat terhadap investasi dalam bentuk obligasi semakin meningkat di kalangan investor. Para investor lebih memilih obligasi karena merupakan salah satu instrumen keuangan yang menawarkan imbal hasil yang tetap. Maka dari itu, investasi obligasi menjadi pilihan yang menarik bagi investor untuk mencari kepastian, pendapatan, dan keamanan modal. Selain itu, dapat menghasilkan pendapatan konstan dari obligasi dan menerima bunga secara teratur pada saat jatuh tempo. Obligasi sendiri merupakan surat berharga yang berisikan perjanjian emiten kepada investor sebagai pemberi dana.
Berdasarkan pemahaman ini, kita dapat mendefinisikan bahwa obligasi sebagai surat utang jangka panjang yang dikeluarkan emiten kepada investor. Emiten dapat berupa perusahaan atau korporat, pemerintah setempat, atau pemerintah asing. Khusus untuk obligasi dalam rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, Republik Indonesia disebut dengan surat utang negara. Dengan terbitnya surat berharga syariah negara, maka surat utang negara bersama dengan SBSN atau surat berharga syariah negara menjadi surat berharga negara. Selain itu, juga masih ada ORI atau obligasi negara retail dan SUKRI atau sukuk retail. Investor dalam obligasi umumnya merupakan investor yang mengharapkan pendapatan tetap seperti pada perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan lain atau investor pribadi atau individu. Apabila kita melihat investasi di setiap tahunnya, dapat dilihat bahwa akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan saat perekonomian sedang mengalami keterlambatan, justru investasi ini menjadi salah satu komponen penopang. Namun, berdasarkan ramalan Indef di tahun 2025, angka inflasi mendekati 3%, yang dapat berdampak pada kestabilan ekonomi seperti krisis finansial. Krisis finansial biasanya ditandai dengan kegagalan besar di sektor perbankan, penurunan tajam nilai aset, dan ketidakmampuan pemerintah atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial mereka. Nah, perlu kita ketahui bahwa ekonomi global sekarang sedang dikhawatirkan akan menghadapi krisis finansial yang hebat. Menurut buku yang ditulis oleh penulis Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, memperingatkan tentang jatuhnya saham, obligasi, real estate, dan juga dolar AS. Penulis terkenal tersebut juga baru-baru ini meramalkan tentang bahayanya ekonomi dunia sedang berada di ambang kehancuran, dan juga mengatakan bahwa keadaan dunia ini sedang dalam resesi global. Peringatan akan melonjaknya kebangkrutan, pengangguran, dan tunawisma. Resesi global yang terjadi ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan pasar modal yang ada di Indonesia. Namun, jika kita melihat sejarah terjadinya resesi global, hal ini sudah banyak mempengaruhi pasar modal dari waktu ke waktu. Maka diharapkan pasar modal di Indonesia sudah mengetahui bagaimana cara mereka menghadapi adanya resesi global tersebut. Dan melihat pola yang sudah terjadi di beberapa periode terjadinya resesi global signifikan seperti Great Depression, krisis minyak tahun 1970-an, krisis financial Asia tahun 1997, dan juga krisis financial global tahun 2008. Pada keadaan ekonomi yang riskan ini, investasi dalam obligasi menjadi salah satu hal yang lumayan menjanjikan, terutama dalam penggunaan bunga majemuk daripada bunga sederhana. Bunga majemuk lebih menjanjikan pendapatan atau yield, atau bisa kita sebut dengan imbal balik yang lebih stabil dan juga relatif lebih tinggi di tengah ketidakpastian yang terjadi di ekonomi global saat itu. Dengan ini juga obligasi dapat menjadi solusi yang tepat untuk menjaga nilai investasi dari inflasi. Tingkat bunga yang lebih tinggi daripada laju inflasi akan membuat nilai real dari investasi tersebut tetap terjaga atau bahkan bisa meningkat. Berikut adalah contoh dari perhitungan investasi obligasi menggunakan bunga majemuk dan juga perbandingannya menggunakan bunga sederhana. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, misalkan di sini kita umpamakan membeli obligasi pemerintah dengan nominal 100 juta dengan suku bunga 6% per annum dan jangka waktu selama 5 tahun. Di sini bisa kita lihat yaitu A sama dengan 100 juta dalam kurung 1 ditambah 0,06 pangkat 5. Bisa kita lihat di sini hasil perhitungannya yaitu 100 juta dalam kurung 1,338 yang bisa kita ketahui nilai akhirnya yaitu 133.822.558 rupiah. Nah, setelah 5 tahun, nilai akhir dari investasi obligasi dengan menggunakan bunga majemuk yaitu sebesar 133.822.558 rupiah. Sedangkan, mari kita hitung obligasi ini dengan menggunakan bunga sederhana. Maka bisa kita lihat di sini rumus bunga sederhana yaitu sama dengan B sama dengan P dikalikan R dikalikan T, yang kita ketahui di sini B adalah total bunga, P adalah pokok awal sama yaitu 100 juta, R di sini suku bunga tahunan 6% sama dengan 0,06, T adalah jumlah tahun selama 5 tahun. Nah, perhitungannya bisa kita lihat di sini. B sama dengan 100 juta dikalikan 0,06 dikalikan 5. Kita turunkan yaitu 100 juta dikali 0,03 dan kita dapatkan di sini total bunganya adalah 30 juta. Nilai akhirnya, maka kita tambahkan saja P tadi dengan total bunga, yaitu 100 juta kita tambahkan 30 juta, nilai akhirnya itu 130 juta.
Nah, dari sini saja sudah terlihat teman-teman perbandingan hasilnya, yaitu bunga majemuk di sini memiliki nilai lebih tinggi, nilai yield atau imbal balik yang lebih tinggi daripada dengan menggunakan bunga sederhana. Bunga majemuk yaitu sebesar Rp133.822.558, sedangkan bunga sederhana hanya Rp130 juta. Nah, dari perbandingan perhitungan bunga majemuk dan juga bunga sederhana di atas, sudah dapat dilihat bahwa penggunaan bunga majemuk pada perhitungan obligasi lebih memiliki yield atau imbal balik yang lebih tinggi dan menguntungkan untuk investasi jangka panjang. Keuntungan investasi obligasi dengan bunga majemuk sebagai alternatif dalam krisis financial. Pada masa krisis financial, pasar saham seringkali menghadapi volatilitas yang tinggi. Sebagai alternatif yang lebih stabil, investasi obligasi dengan bunga majemuk menawarkan sejumlah keuntungan. Yang pertama, sebagai stabilitas pengembalian. Obligasi, khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah, memberikan tingkat pengembalian yang stabil dan dapat diprediksi meskipun pasar saham sedang mengalami fluktuasi. Hal ini menjadikan obligasi sebagai pilihan yang cepat, melindungi nilai investasi di tengah ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, pendapatan pasif yang teratur, obligasi dan bunga majemuk memberikan kesempatan bagi investor untuk menerima pembayaran bunga secara berkala, yang kemudian dapat diinvestasikan kembali untuk memperoleh pendapatan tambahan. Ini sangat penting untuk menciptakan aliran pendapatan pasif dalam situasi financial yang sangat sulit. Ketiga, diversifikasi risiko. Dalam situasi krisis financial, diversifikasi portofolio jadi sangat krusial. Obligasi menawarkan aturan yang berbeda dibandingkan dengan saham, sehingga dapat membantu mengurangi risiko total dalam portofolio. Ketika saham mengalami penurunan, obligasi masih dapat memberikan kembalian yang lebih stabil. Keempat, pengaruh dari investasi dia. Dengan cara menginvestasikan kembali uang yang diperoleh melalui mekanisme bunga majemuk, investor dapat memaksimalkan keuntungan mereka dalam jangka panjang. Meskipun pasar lain dan rawan ketidakpastian atau penurunan, ini berfungsi untuk menjaga investasi dan meningkatkan potensi imbal hasil. Maka dengan demikian, berdasarkan beberapa teori yang sudah akan saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa investasi obligasi, terutama yang menggunakan sistem bunga majemuk, jadi pilihan menarik bagi banyak orang, terutama saat menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu seperti krisis finansial. Investasi ini memiliki berbagai keuntungan yang aman dibandingkan dengan investasi lainnya, yakni pendapatan stabil, di mana obligasi memberikan bunga yang tetap dan teratur. Ini berarti kamu bisa mendapatkan uang secara rutin tanpa harus khawatir tentang fluktuasi pasar seperti yang terjadi pada saham. Kemudian, yaitu bunga majemuk. Dengan bunga majemuk, bukan hanya modal awal yang menghasilkan bunga, tetapi juga bunga yang sudah kamu terima sebelumnya, yang membuat total pengembalianmu lebih besar seiring waktu. Misalnya, jika kamu berinvestasi 100 juta dengan suku bunga 6% per tahun selama 5 tahun, total uangmu bisa tumbuh menjadi sekitar 133 juta. Selanjutnya yaitu resiko lebih rendah di mana investasi obligasi dianggap lebih aman dibandingkan saham. Saat pasar saham turun, obligasi masih bisa memberikan pengembalian yang stabil. Ini membantu melindungi nilai investasimu selama masa-masa sulit. Selain itu, diversifikasi portofolio, yaitu dengan memiliki obligasi dalam portofoliomu, kamu bisa mengurangi risiko keseluruhan. Jika sahammu mengalami kerugian, pendapatan dari obligasi bisa membantu menutupi kerugian tersebut. Dan juga memiliki jaminan hukum. Di Indonesia, terdapat undang-undang yang memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk membayar kembali pokok dan bunga obligasi pada saat jatuh tempo, sehingga memberikan rasa aman bagi investor. Lalu, mengapa memilih obligasi saat krisis finansial? Jadi, ketika terjadi krisis finansial, banyak orang cenderung panik dan menjual saham mereka. Namun, dengan berinvestasi di obligasi, kamu dapat menjaga nilai investasimu dan mendapatkan pendapatan tetap meskipun kondisi ekonomi tidak stabil. Karena obligasi selalu menjadi prioritas utama setelah gaji karyawan. Ketika mengalami ketidakstabilan perusahaan dan kepailitan ini membuat obligasi dengan bunga majemuk menjadi pilihan yang baik untuk melindungi kekayaanmu di masa depan. Berikut adalah opini dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi kesimpulan dari essay kali ini, yaitu investasi obligasi merupakan pilihan yang strategis bagi investor yang ingin menstabilkan pendapatan dan ingin melindungi modal, terutama dalam konteks ketidakstabilan global. Obligasi menawarkan hasil
tetap dan mendapatkan keuntungan dari bunga majemuk yang membantu menjaga nilai investasi terhadap inflasi. Meskipun terdapat tantangan, seperti melemahnya perekonomian global dapat berdampak terhadap pasar modal. Pengalaman historis dan kesiapan pasar modal Indonesia dalam menghadapi krisis memberikan keyakinan bahwa investasi obligasi masih menjanjikan. Obligasi dapat memberikan solusi untuk mengatasi resiko keuangan dan mendukung pertumbuhan investasi jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai investasi obligasi dengan perhitungan bunga majemuk sebagai alternatif finansial 2023. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga presentasi dan esai kami bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.